Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan aktif kembalibilitas Neural Network untuk dunia Neural Network oleh kami yang pertama saya sendiri Taufik Hidayat dengan nomor 31101711048 dan yang anggota yang kedua adalah Manasih Yewen 31101711048. Untuk praktikum kendali cerdas ini kami menggunakan judul deteksi nomor pada plat kendaraan, yaitu nanti neural network-nya akan mengolah secara gambar untuk dicari platnya dulu dan akan membaca huruf-huruf yang ada di plat kendaraan tersebut. Program ini kami menggunakan Python. Berikut adalah detailnya dari program kami yang dibutuhkan, yaitu yang pertama untuk UI-nya, untuk tampilannya, kami menggunakan PYGT5 dan kami mendesainnya menggunakan desainer agar lebih mudah. Lalu untuk interpretasinya kami menggunakan Python versi yang 3.5 dengan library Neural Network TensorFlow 1.0. Lalu menggunakan Pillow untuk penampilan gambarnya itu versi 4.0, lalu menggunakan library pengolahan gambarnya menggunakan OpenCV yang dengan versi 3.14 dan software tapi library yang dibutuhkan untuk TensorFlow untuk pengolahan data menggunakan NumPy versi 1.11. Nah, ini untuk tampilan utama PYGT Designer-nya. Lebih jelasnya seperti berikut menggunakan Amazon dan Chrome. Dengan mengerti kata desain itu nanti akan membentuk kita desainer seperti ini. Nah, ini yang kami gunakan kemarin menggunakan main window tipe form. Nah, untuk proses desainnya menggunakan PYGT5 di sini. Terdapat beberapa macam kontrol block di sini, sangat banyak, dan hasilnya adalah seperti berikut yang kami gunakan. Nanti di sebelah sini ada gambar untuk yang kita load dan akan ada tombol bersimek untuk mengolah gambar yang akan kita deteksi, dan proses adalah proses untuk pendeteksian dan hasilnya nanti akan di outputkan ke gambar tersebut lagi. Nah, saat kita selesai untuk mendesain tampilannya, ini akan disimpan. Nanti filenya akan berekspresi.ui dan untuk mengkonvertnya ke dalam .py agar kita bisa mengimplementasi dari aksi-aksi button yang telah kita buat tadi, perlu dikonvert menggunakan perintah berikut PYUID, lalu namanya yang tadi paling disimpan dengan output apa yang diinginkan dengan .py. Nah, untuk coding yang kami buat kemarin dari sini, kemarin akan mengambilkan untitled.ui. Nah, lalu kami jalankan perintah berikut untuk mengambilnya ke ui.py. Untuk full codingnya saya perlihatkan. Kami untuk melatih datanya itu menggunakan render.py. Dengan melatih gambar dengan output yang kita inginkan akan menghasilkan sebuah model, yaitu make.mdz. Nah, untuk satu gambar biasanya akan kita bisa masukkan untuk gambar yang kita dapat. Nah, ini adalah tampilan ui.py yang tadi kita buat seperti ini. Hasilnya seperti ini.
Jadi bus-busan yang kita buat tadi, buat button browse, lokasi-lokasinya semuanya sebenarnya secara otomatis. Nah, untuk memasukkannya ke dalam aplikasi kita, yaitu saya menamakannya main agar saat kita melakukan update terhadap tampilannya itu kita tidak perlu mengubah seluruh coding, tinggal kita mengubah PYKT Designer ini disimpan dan dikonvert lagi dengan nama yang sama. Nanti otomatis di sini tidak akan berubah. Tinggal ini kan import UI di sini, UI.py ini kita import. Nah, penerapannya itu ada di sini. Pas my app menggunakan kelas baru dengan extend kelas main window seperti yang kita pilih yang pertama tadi dan UI main window. Setelah di extend kan kita akan mendapatkan seluruh parameternya. Kita melihat ini kan inheritance dari kelas-kelas parent ini. Nah, untuk penerapan dari button-buttonnya itu ada di sini. Ini adalah button browse. Saat kita diklik nanti akan melakukan sebuah fungsi load image. Jika ada action quick, nanti kita melaksanakan perintah keluar dari aplikasi dan button proses saat diklik akan melakukan sebuah fungsi deteksi. Untuk load image-nya, kita menggunakan self dialog agar lebih membantu para pengguna aplikasi harus dimudahkan. Lalu ditampilkan ke tabel image. Jadi ada di main window ada disiapkan sebuah tempat untuk menampilkan gambar. Nah, ini adalah penggunaan fungsi deteksi. Dengan pengecekan terlebih dahulu apakah part image-nya itu sudah dimasukkan, sudah di-upload dulu. Jika sudah, maka kita menggunakan perintah ini. Detect ini maksudnya karena ini adalah import text di sini, melakukan perintah di detect. Nah, input nama gambarnya dengan lalu nama modelnya, lalu output dari gambarnya itu apa namanya. Nah, dengan image gambar lokasi gambar yang didapatkan dari tombol browse tadi dengan lalu menggunakan model yang telah di-generate tadi dari proses training, lalu hasilnya akan disimpan dalam gambar order.jpg. Nanti order.jpg-nya ini akan juga ditampilkan dalam aplikasinya. Gitu. Lalu ini adalah fungsi keluar dari aplikasinya. Berikut adalah coding untuk proses deteksi menggunakan neural network, menggunakan TensorFlow. Cara kerjanya yaitu yang pertama adalah tidak semerta-merta langsung seluruh gambar akan dideteksi. Namun OpenCV itu berperan untuk mengolah gambar untuk mendeteksi di mana tepatnya sebuah plat kendaraan itu berada di pixel berapa. Lalu setelah didapatkan sebuah gambar plat dengan jadi nanti pemrosesan gambarnya itu tidak menjadi lebih besar. Jadi seumpama gambar yang utama itu adalah 124 pixel dikalikan 124 pixel, bukan 124 tapi 1024 pixel dikalikan 1024 pixel, itu akan membutuhkan proses yang sangat lama dan memberatkan komputer pastinya untuk proses training maupun pendeteksian. Nah, OpenCV berperan untuk mendeteksi tepatnya di mana posisi plat, lalu melakukan proses cropping. Biasanya hanya diambil beberapa pixel paling beberapa pixel. Lalu akan diproses menggunakan TensorFlow untuk ditampilkan untuk dideteksi nomor berapa aja, nomor dari kendaraannya. Untuk
testing aplikasinya adalah sebagai berikut. Menggunakan interpreter yang bisa dipilih. Kita yang pilih. Nah, ini tampilan aplikasi yang telah kita buat tadi. Ini ada tombol kulit, profilnya dan bagian. Ini adalah tempat di mana nanti part image-nya. Namun kita tidak mengambil dari sini. Boleh diketik secara manual. Contoh kita melakukan ini. Ini terdapat partnya. Namun agar lebih mudah kita melakukan tombol ini. Nah, ini sudah dilihat di sini. Lalu kita akan proses gambarnya menggunakan nama proses. Nah, ini proses kita berjalan. Karena laptopnya tidak kurang fit juga dan sempat untuk berbanding. Namun ditunggu saja nanti kan. Nah, setelah proses selesai, hasilnya akan langsung ditandai di sini. Yaitu terjadi AE02. Sekian hasil dari laporan pada komputer oleh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.